Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengungkapkan kondisi wilayahnya yang kini disebutnya mulai berangsur pulih setelah bencana banjir bandang, longsor, dan hujan ekstrim yang melanda sepekan terakhir. Dia pun merinci total kerugian yang ditaksir dari kerusakan akibat banjir dan longsor tersebut. Mahyildi menyebut total kerusakan dan kerugian ditaksir melampaui 1,2 triliun rupiah. Luas lahan pertanian yang rusak mencapai sekitar 13.000 hektar. Sementara rumah warga yang terdampak lebih dari 30.000 unit. Jumlah warga yang mengungsi disebut lebih dari 130.000 orang. Kerusakan, kerugian kita lebih 1 triliun, 1,2 triliun lebih kurang. Dan kemudian juga areal pertanian kita yang rusak, itu juga ada lebih kurang 13.000 hektar. Dan kemudian juga sekarang masyarakat yang masih mengungsi, itu ada 130.000 orang lebih kurang. Dan sampai itu juga yang meninggal data sore tadi itu 151 dan kemudian yang hilang ada 118 dan selanjutnya beberapa kerusakan infrastruktur sudah mulai dibenahi, roda 2 sudah bisa jalan, tetap nanti roda mobil pribadi, setelah itu nanti truk yang besar. Terutama sekali adalah akses yang menghubungkan kabupaten kota. Yang berat itu adalah Padang Panjang, kemudian Padang ke Agam. Nah, mudah-mudahan soal secara bertahap ini akan bisa kita tanggulangi sehingga ini akan bisa dilewati. Dan mudah-mudahan direncanakan oleh Balai Jalan yaitu pada 1 bulan pengerjaannya, mudah-mudahan akan berjalan jauh. Kalau sampai saat ini yang masih dalam pencarian itu berapa banyak? Itu ada 118 orang yang hilang dan tentu angka kematian nanti juga akan bertambah tentunya dan pencarian tetap kita lakukan. Yang terparah di Agam atau yang terparah itu ada berapa daerah? Itu di Agam, itu ada di Malala, kemudian yang kedua ada di Selaras Air namanya. Kemudian juga di Padang, Batu Busuk, dan kemudian Lubuk Menturun, dan kemudian perbatasan Padang Panjang dengan Batu Sangkar, dan kemudian juga ada di Pasaman Barat. Jadi dan kemudian alhamdulillah malam tadi sudah bisa diakses semuanya sehingga distribusi barang-barang permakanan dan lain sudah bisa Kalau BBM Pak udah mengalami kelangkaan? BBM alhamdulillah dari Pertamina juga bergerak karena kita di backup juga dari provinsi tetangga, dari Riau, dari Jambi, dan kemudian juga dari provinsi lainnya. Dan kemudian yang masih agak berat sekarang adalah air minum, air bersih. Ini memang dan sehingga distribusinya itu melalui kendaraan karena memang PDAM kita belum berfungsi secara maksimal. Kalau total rumah yang terdampak dan gedung sekolah? Total rumah yang terdampak itu lebih kurang 30.000 terdampak. Dan kemudian termasuk juga sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian juga irigasi kita, dan kemudian juga jembatan, ya, itu juga Pak. Kalau penyebab utamanya itu sebenarnya karena memang illegal logging atau gimana sih? Penyebab utama itu sesungguhnya ini kan selama berturut-turut selama 1 pekan ya, yaitu hujan yang biasanya 1 bulan 1 hari yang turun sekarang ini. Dapat dibayangkan itu curah hujan sampai 1 hari itu di atas 300 dan bahkan ada yang di atas 800. Dan itu berjalan selama 1 pekan. Nah, maka itu tentu ini daya tahan tanah tentu sudah berkurang, maka inilah menyebabkan longsor-longsoran. Dan ini pula yang menyebabkan angka kematian ya, karena tanah bercampur air yang melewati perkampungan, perumahan-perumahan yang ada. Kalau dari total kerusakan tadi Pak, kira-kira pemulihan itu butuh berapa lama? Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang.